Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ratu Sonia Aprisa Afandi. Kali ini saya akan mengulas materi presentasi yang berjudul Geopolitik dan Kepentingan Nasional dalam mata kuliah Kepemimpinan Strategis. Mari kita bahas apa saja isi materinya, opini, serta hasil analisis yang saya dapatkan, serta hal-hal yang bisa kita perbaiki dari materi ini. Jadi yang pertama-tama dalam PPT ini membahas hubungan antara geopolitik dan kepentingan nasional Indonesia, dimulai dari latar belakangnya. Di situ dijelaskan bahwa hubungan antar negara sekarang makin rumit, tidak cuma soal militer tapi juga soal ekonomi, teknologi, dan wilayah strategis. Indonesia juga punya posisi yang sangat strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Jadi itu menarik perhatian banyak negara. Selanjutnya, masalah yang diangkat dalam PPT ini adalah siapa saja kekuatan besar yang berkepentingan di kawasan ini, bagaimana posisi kepentingan Indonesia, dan bagaimana analisis SWOT bisa dipakai untuk melihat kondisi kita secara utuh. Tujuan jelasnya itu mengenali aktor internasional, memahami kepentingan kita, dan merumuskan strategi yang pas. Di sini juga dijelaskan arti geopolitik dan kepentingan nasional. Lalu dipaparkan juga siapa sih pemain utamanya. Nah, pemain utamanya itu adalah Amerika yang ingin menjaga kekuasaannya, lalu ada Tiongkok yang ingin memperluas pengaruh ekonomi, lalu ada Rusia yang bekerja sama di bidang energi dan pertahanan, serta ASEAN yang berusaha menjaga stabilitas kawasannya. Nah, di sini kepentingan Indonesia juga disebutkan loh, seperti menjaga kedaulatan wilayah, memajukan ekonomi lewat kerjasama luar negeri, dan memperkuat diri sebagai poros maritim dunia. Lewat analisis SWOT ini ditunjukkan kelebihan kita seperti letak strategis dan kekayaan alam. Tapi juga ada kelemahannya, yaitu seperti masih bergantung pada teknologi asing. Ada peluang besar karena dunia makin melirik kawasan Indo-Pasifik ini. Tapi ada ancaman persaingan kekuatan besar yang bisa menyeret kita ke konflik ini juga. Dan di bagian akhir dapat disimpulkan bahwa kawasan ini menjadi ajang persaingan dan Indonesia juga punya potensi besar tapi tantangan berat. Nah, sebagai saran kita harus tetap pakai politik luar negeri, bebas aktif, dan memperkuat pertahanan wilayah laut. Menurut saya, materi ini sangat tepat memilih topiknya. Geopolitik dan kepentingan nasional itu yang sangat relevan buat kita bahas. Apalagi posisi Indonesia yang sangat strategis ini. Penjelasannya itu juga cukup runtut, mulai dari pengertian, pemetaan pihak-pihak yang berkepentingan, sampai analisis SWOT yang memudahkan kita melihat sisi positif dan sisi negatifnya juga. Nah, pesannya juga cukup jelas. Jadi kita harus waspada, tapi tetap memanfaatkan posisi kita sebaik mungkin. Selanjutnya ada hasil analisis. Dari sisi isi, materi ini sudah cukup mencakup unsur-unsur dasar pembahasan geopolitik. Pemetaan aktor internasionalnya juga cukup jelas. Kita jadi paham apa tujuan negara-negara besar yang ada di sini. Analisis SWOT yang dipakai juga sangat cocok. Bikin gampang melihat kondisi Indonesia secara menyeluruh, baik keunggulan maupun tantangannya. Kesimpulan dan sarannya juga sudah menyambung dengan pembahasan sebelumnya. Jadi alur berpikirnya itu rapi. Namun ada beberapa hal yang bisa diperbaiki dalam materi ini. Pertama, penjelasan tentang kepentingan masing-masing negara besar masih terlalu singkat. Belum dijelaskan dampak nyatanya apa buat Indonesia. Yang kedua, analisis SWOT-nya masih sangat umum. Belum ada contoh kasus nyata atau data pendukung biar lebih meyakinkan. Dan yang terakhir, saran strateginya masih terlalu umum. Bisa ditambah langkah-langkah konkret apa saja yang harus dilakukan pemerintah atau masyarakat. Secara tampilan tulisan di beberapa slide ada yang terulang dan tata letaknya agak berantakan. Sebaiknya dirapikan biar lebih enak dibacanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.